Bapak menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini yang dikehendaki Bapak itu menyembah Bapak, bukan menyembah Yesus, dan konsisten bahwa Yesus utusan. Kalian botol nggak? Botol. Begitu jelas di Biblos ini Yesus, pengajaran Yesus, kau percaya ke pendeta-pendeta yang mabuk, bayar persepuluhan kau terima saja. Kan botol. Botol benar ya. Sedikit lagi ya. Iblis asumsi aja. Pak Pendeta ketawa itu Pak Pendeta. Sedikit satu lagi ya, sedikit ya sebelum ini ini kan kalau kita tahu ini Yesus kan menyatakan penyembah benar ya. Nah tentu Yesus juga menyampaikan kan oten botol harus dijelaskan gitu. Padahal sudah jelas aja oten diputar-putar gitu. Kalau Yesus mengatakan sudah menyampaikan penyembah benar adalah menyembah Bapa ya, bukan menyembah Yesus ya. Tentu Yesus juga mengajarkan penyembah yang salah. Karena oten itu udah pasti, kalau kita sudah paham sih, kalau menyembah Bapa berarti kalau menyembah yang lain udah salah ya. Tapi oten kan harus dijelaskan, makanya sabar dulu, jangan ini kita bacakan data, masa Bible mau dibilang asumsi? Kacau kalian ini, menghujat kalian ini. Masa perkataan Yesus dibilang asumsi itu? Waduh, baik. Oke, satu lagi sedikit lagi, kita bahas ini penyembah benar ya. Oten ini kan botol biasanya, harus dijelaskan. Padahal kalau dengan kalimat ini kita sudah tahu bahwa hanya menyembah Bapa tadi bilangannya. Nah tapi Yesus ini karena tahu bahwa ada makhluk yang botol, maka harus dijelaskan juga ada penyembah salah. Oh di mana penyembah salah? Ah di sini. Ah ini penyembah salah nih. Matius 15 ayat 9. Ini Yesus yang ngomong loh nih. Kalian bilang asumsi lagi, menghujat kalian. Lihat Yesus bilang. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, memanggil Tuhan, Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan perintah-perintah manusia. Nah, yang nyembah Yesus ini perintah manusia. Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja yang botol-botol itu. Nah, kemudian. Dan sia-sia mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia. Nah, botol kalian. Perintah Yesus kok abaikan. Perintah-perintah Bapak gereja yang dapat persepuluhan, yang bukan jalan keselamatan, kok imani. Ah, lihat dia bilang, lanjut ya. Sia-sialah mereka menyembah aku, karena mereka mengajarkan hukum akal-akalan manusia. Nah, botol kan? Botol kalian. Kurang jelas apa ajaran Yesus? Kita baca lagi ya. Percuma mereka menyembah aku. Percuma menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Botol gak? Botol kalian ya. Jelas loh ini ajaran Yesus bagus loh. Ya, jadi sebenarnya banyak sih tentang ajaran Yesus yang lain ya. Di sini sia-sia mereka. Jadi teman-teman Sutejo mulai dari sekarang, Mama Asya atau yang lain sampaikan kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, atau kepada siapapun yang Kristen, nanti selanjutnya ke Bapak gereja, sampaikan. Jangan lagi menyembah Yesus. Itu adalah ajaran salah gitu. Yang benar adalah menyembah Bapa dan konsisten Yesus adalah utus. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dikata. Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, darah Yesus. Darah Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut, direspon Pak Pendeta, mungkin kayaknya dari tadi udah pengen ngomong nih. Nah. Ya, makasih. Makasih. Jadi kan Yesus. Inti diskusinya, ya boleh? Boleh silakan Pak Pendeta. Ya silakan Pak Christian. Jadi inti diskusinya kan belum ditemukan sebenarnya secara spesifik tertulis kehendak Yesus itu apa. Tapi untuk menjawab itu ada di Bible. Ini bukan asumsi, ini bukan karang meriah, tetapi tertulis secara spesifik di Bible apa kehendak Bapa. Ya kan? Itu kan inti permasalahannya. Bapa yang akunnya bernama Iblis jadi manusia, silakan buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. Itu tertulis secara jelas, secara tekstual, spesifik apa itu kehendak Bapa. Coba silakan buka. Silahkan buka, Bang. Abang kalau baca, Bang izin Bang, Anda kan suruh baca Yohanes 6:40, Anda baca dari Yohanes 25 Bang, sampai Bentar, 45. saya cuma
Jangan Ini comot-comot ayat, kan Tam. ditanya sebentar. Anda jangan potong. Anda dari Oh, tadi silakan, protes silakan. tidak Tadi Anda secara menyuruh spesifik. saya. Kehendak- Sekarang suruh diam. Tadi Ya, lanjut. Anda bicara, saya diam. Anda Enggak, bicara, tadi saya diam. Anda yang nyuruh Anda saya bicara, tadi. saya diam. Oke, Sekarang lanjut. gantian. Baik. Ayo, silakan. Saya lanjut. mohon Jangan maaf. jangan emosi santai. Silakan, Pak Christian, silakan. Santai. Santai. Masuk Yohanes lagi nih bos, 6. santai. Yohanes 6 ayat 40 di situ dijelaskan secara spesifik. Sebab inilah kehendak Bapakku. Dari tadi kan Anda nyerocos tidak secara spesifik tertulis inilah kehendak Bapakku. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu jelas sekali kehendak Bapa yang percaya kepada anak. Siapa anak itu? Kita buka Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, berarti dari Bapa yang di atas mengutus anaknya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti anak itu Yesus. Kami meyakini kekristenan bahwa Yesus itu anak Bapa. Anda tidak meyakini. Dan Yohanes 6 ayat 40 jelas sekali. Setiap orang yang percaya kepada anak itu kehendak Bapa. Tertulis. Itu perkataan Yesus. Jadi jawaban Anda tadi muter-muter, Anda sedang berbicara tentang metode penyembahan. Bukan secara universal, tekstual, kehendak Bapa yang tertulis. Sedangkan Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku. Ini perkataan Yesus, tinta merah. Yaitu supaya setiap orang yang melihat dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus adalah anak, bukan secara anak secara lahiriah, tetapi anak rohani, pengertian rohani. Karena Matius 3 ayat 13 sampai 17 menjelaskan Yesus itu anak Bapa, karena Bapa berseru dari sorga, inilah yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi singkat, jelas dan padat, kehendak Bapa itu percaya kepada Yesus sebagai anak. Bapa mengutus anaknya. Kalau orang percaya Bapa mengutus anaknya, berarti dia memperoleh hidup yang kekal. Singkat, jelas dan padat. Makasih. Mantap. Makasih. Oke, sedikit lagi. Makasih, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi argumen saya. Baik, luar Baik. biasa ya. Jadi Tuh, baik. minum dulu santai nanti ini. Jadi gini, luar biasa ya argumen saya yang begitu jelas, clear gitu, nggak ada dibantah. Ini tentang penyembahan ya, malah diiyakan. Hanya lari ke anak Allah, ya. Ya, itu kita topiknya beda lagi ya. Tapi tentang penyembahan itu ternyata saya punya argumen tidak pernah dibantah karena saya memang menyampaikan, membaca yang tertulis. Tentang anak Allah, Anda baca Matius 5 ayat 9. Di Lukas 6 ayat 35 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, orang yang membawa damai anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kemudian di Lukas nomor 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai, orang yang membawa berkasih sayang, itu anak Allah juga. Jadi anak Allah banyak. Luar biasa, ini jadi manusia ini ya. Saya nggak berani ngomong yang depannya. Jadi seperti itu ya. Jadi di anak Allah ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Dibilang anak-anak Allah. Yesus melakukan kehendak Bapaknya karena dia utusan. Nah, itu dia anak Allah. Nah, sekarang lanjut yang terakhir, baptis. Oke. Di sini Yesus dibaptis. Silahkan jelaskan kenapa Yesus dibaptis. Silahkan. Terima kasih Pak. Anda kayaknya sepertinya kurang menyimak. Di Bible itu ketika tertulis anak dalam huruf besar, itu merujuk kepada Yesus. Kalau anak dalam huruf kecil itu bukan tertuju kepada Yesus. Anda harus membedakan. Ketika anak dalam huruf besar berarti itu tertuju kepada Yesus. Kalau kata anak dalam huruf kecil yang tadi Anda sebutkan, anak-anak Allah itu dalam huruf kecil anaknya, bukan huruf besar. Yohanes 6 ayat 40 tertuju kepada anak huruf besar.
Dan tadi pembahasannya secara spesifik Anda minta kepada Pak Sutejo, mana ayatnya secara spesifik tekstual apa yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 ayat 40 jelas sekali kok. Inilah kehendak Bapakku. Tertulis malahan perkataan Yesus tinta merah, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak di situ huruf besar, bukan huruf kecil, hanya huruf besar. Sedangkan yang Anda bacakan tadi, anak-anak Allah, itu huruf kecil. Itu tertuju kepada manusia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tetapi kalau anak yang huruf besar tertuju kepada Yesus yang diutus sebagai anak untuk melakukan kehendak Bapa. Anda kan dari tadi cari mana kehendak Bapa yang tertulis di Bible. Saya bacakan. Sekarang Anda memutar. Baik. Tadi kan Anda yang membawa Bab. Ya gini. Oh, iya, silakan. Kalau Anda mau belajarlah yang benar. Jangan Oke, baik. muter-muter. Diskusi Baik. kita kehendak Bapa yang tertulis. Dari tadi Anda berikan bukan kehendak Bapa yang tidak tertulis secara spesifik dan tekstual. Oke, baik. Jadi yang saya bacakan ternyata bukan firman Tuhan mungkin tadi ya. Ada jelas gitu ya. Inilah yang dikehendaki Bapa gitu. Nah, Anda membaca Yohanes 6:40, saya bilang Anda baca dari ayat 25. Baca dari sana, dikatakan di sana di ayat 37, semua orang yang diberikan kepada Bapakku, kepadaku akan datang kepadaku. Kemudian apa di ayat lainnya? Di ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Nah, Yesus di sini jelas, saya bilang yang kalian harus menyembah Bapa. Ya kan? Karena apa? Itulah dalam konteks penyembahan ya. Dalam konteks penyembahan harus menyembah Bapa, karena ayat 38 dikatakan apa di sana? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Yesus sekali lagi tidak punya kehendak. Oke? Di sini dijelaskan. Kemudian apa dia bilang? Di ayat 37, semua orang diberikan ke Bapa, kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Jelas. Poinnya sudah ditangkap. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus dibaptis? Anda mengatakan Yesus dibaptis tadi. Silahkan jelaskan. Kenapa Yesus dibaptis? Oke, gini, kita belum selesai dengan kehendak Bapa, kecuali kalau Anda sudah selesai dengan diskusi kehendak Bapa. Dari tadi Anda yang ngotot, kan mana kehendak Bapa yang tertulis? Yohanes 6 ayat 40 sudah. Kalau Anda sudah mengetahui, baru kita lanjut. Yohanes 6:40 saya udah baca dengan ayat 38. No, ayat 38 itu yang secara tertulis kehendak Bapakku. Kalau Anda mengakui, baru Jangan kita lanjut. dicomot ayat 38. Sudah selesai. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Ayat yang tertulis secara tekstual. Anda tadi minta kan? Anda tadi berikan ayat-ayat yang tidak tertulis secara tekstual. Loh kok bagaimana saya baca tidak jelas bilang tidak sesuai. Oke, jangan lari. Pertanyaan saya. Kehendak Bapakku, dan itu tinta Betul. merah. Betul. Bukan kehendak Yesus, Itu betul? Apa kehendak Bapak? Apa kehendak Bapak, saya tanya? Yohanes 6 Menyembah Bapa. Baca dong. Menyembah Bapa. Bukan, nah baru itu aja. Bukan ya? Oke, kita ulang ya. Oke. Kita Salah. ulang ya. Kelihatan kurang menyimak ya. Bapakku. Oke. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Anda buta ya? Yohanes 6. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Anak yang diutus Bapa. Iya, anak. Saya bilang anak bukan Tuhan. Ini bicara Siapa yang bilang penyembahan. Anda yang Kok lari ke anak sih? lain soal Tuhan. Saya kan bilang kehendak Bapa. Oke. Yang mengutus anak, saya tidak Oke, berbicara di sini Tuhan. apa? Saya berbicara Yohanes 6. Iya, ayat 40. makanya Anda Bapa. ini. Saya tidak berbicara Tuhan. Iya, Anda- Tuhan tadi tidak ada. Anda Oke, berbicara dengan yang Mas kita- Tejo soal Tuhan, bukan dengan Oke. saya. Saya Bang Christian, berbicara soal santai ya, kehendak santai. Bapa yang tertulis di dalam Bible. Santai, Kenapa santai, Anda santai. sama? Baik. Bapa mengutus Baik, anak, Ganten. bukan Tuhan. Ingat, Bapa Oke, baik. mengutus anak. Alhamdulillah, Yesus bukan Tuhan, alhamdulillah ya. Kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Oke, baik Itu ya. tekstual. Oke, jadi di sini Yesus bukan Tuhan ya. Saya kan tidak menampik bahwa Yesus adalah utusan. Dia adalah jalan keselamatan bagi Bani Israel. Kan saya sudah bilang, di sini Yesus sedang menekankan posisi dia ada sebagai utusan. Anda bilang sebagai anak, nggak apa-apa juga.
tetap dia adalah anak, bukan Tuhan. Dia utusan, dia bukan Tuhan. Dia raja, bukan Tuhan. Dia rabi, bukan Tuhan. Yesus konsisten dalam gantian lah, sabar dulu. Saya tidak bilang dia Tuhan. Oke, baik ya. Oke, luar biasa ini ya, Bang Tejo ya. Luar biasa. Oke, Bang Christian. Oke ya, jadi kita udah sepakat Yesus bukan Tuhan dan kita harus menyembah Bapa ya. Nah, Yesus adalah anak tiga, oke tidak masalah. Dan pertanyaan tadi Anda menyinggung tentang biar baptis. Yesus anak itu bukan tidak disembah, tetap diyakini dan dipercayai. Ya sudah kalau ya sabar Bang Tejo. Kalau Anda memang beriman seperti itu, kita bukan bicara tentang iman. Kalian menyembah sendal jepit saya pun tidak masalah. Ya kan? Itu iman. Ya kita berbicara kontekstual sesuai apa yang tertulis, kan begitu. Nah, Terlalu kasar lah Bang Christian udah cerdas ini. Walaupun semangatnya begitu tapi cerdas ini. Yesus bukan Tuhan di sini. Dia anak Allah, dia bilang. Betul. Dia utusan, dia raja, dia rabi. Nah, alhamdulillah Bang Setia udah pinter ya. Jadi mulai sekarang sampaikanlah ajaran Yesus yang benar ini. Itu adalah bagian Nah, ini tambah-tambah ini. Ini. Lah bagaimana toh semua tambah-tambah itu loh, dia keluar Oke. dari Allah yang waktu lahir itu tidak ada. Aduh, sabar Bang Tejo. Gini Bang Tejo, saya ini kan hanya menyampaikan ajaran Yesus yang benar, yang lurus. Satu-satu ya kan? aja, Bang Tejo diem dulu aja, sama Bang Christian dulu aja. Jadi Silakan. ini tuh bagaimana saya menyampaikan gini, saudara-saudara. Yesus ini konsisten kepada muridnya. Saya utusan, sembah Bapa. Yes, ya saya utusan, sembah Bapa. Terus konsisten pengajarannya. Karena dia adalah penyampai firman, dia adalah jalan kebenaran, keselamatan bagi Bani Israel. Dia konsisten. Jangan dirubah. Gitu kan sampai membawa ribut dan lain. Nah kalau bisa izin ya, kalau bisa. Atau Mbak Aldi, dilanjut ya Mbak Aldi. Saya ada, ini sudah bunyi ada di sini Bang Aldi. Dilanjut Bang Aldi, sorry Bang Aldi ya. Lanjut Bang Aldi, Siap. izin Bang Aldi. Oke. Jadi manusia, Iya, lanjut. maaf ya, tapi saya cuma menjelaskan soal anak. Oke, kasih. Iya. Oke, jadi mungkin saya nambahin sedikit ya Bang sebelum masuk ke Bang Ardiansyah karena Bang Mbak udah izin untuk sholat ya kan. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Aku mau tanya satu sama Bapak Pendeta. Di sini Yesus menyebutkan setiap yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kira-kira Pak Pendeta tahu nggak apa itu hidup yang kekal? Silakan dijawab. Ya, hidup yang kekal ya. Ya, Hidup kekal itu tidak ada jedahnya kalau menurut saya. maksudnya gimana Pak Pendeta? Ya, kalau buat saya hidup yang kekal itu hidup yang tidak ada jedahnya. Buat Oke. saya ya, pengertian saya tidak ada jedahnya, artinya tidak ada jedahnya, ya dia akan hidup gitu loh, tanpa jeda. Oke, boleh nggak kalau saya bukakan dalil Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Perkataan Yesus ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Jadi jelas di sini Yesus memperjelas tentang apa itu hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau, Bapa satu-satunya, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan utus. Betul? Betul. Berarti konsisten dong. Bapak mengutus anaknya. Mantap. Betul. Kan tadi kita kan Lanjut, cuma Bang Ardiansyah. berbicara soal kehendak Bapak yang tertulis. Saya hanya memberikan izin. kehendak Bapak secara tekstual. Bang Ton izin, Baik. saya kan gini, saya kan hidup ya kan, hidup kan butuh makan. Nah, saya makan dulu. Oh, makan dulu. Siap. Lanjut dulu ya Bang Ton ya. Setelah ini, Pak Christian saya makan dulu ya. Setelah ini kita sambung lagi ya Pak Christian ya. Makanannya itu kalau bisa makanan firman. Manusia Ya, itu lanjut. bukan dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan. Mampus. Lanjut. Jadi kalau menurut Bang Setejo gimana nih tentang perkataan Yesus tadi itu? Kira-kira Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah Dia atau Dia adalah Tuhan? Gimana itu Bang Setejo? Silakan direspon dulu sebelum ke Pak Pen lagi ya.
Ya betul, dia pernah juga jangan sampai bilang dia tidak pernah untuk menyembah dia, tapi saking percayanya anak-anaknya atau murid-muridnya itu dengan dia, jadi tidak ada salahnya kalau dia percaya sehakikat penyembahan kepada Allah. Tapi bukan berarti dia itu, sedangkan dia dipanggil Tuhan saja loh, Yesus Kristus tidak mau, tapi murid-muridnya mengakui bahwa dia itu betul-betul bagian dari Allah itu sendiri, yang kelihatan, Allah yang kelihatan, begitu loh. Bagaimana pendeta? Allah yang kelihatan. Waduh. Betul atau salah, ini kayaknya pendeta? beda lagi sama Pak Pendeta nih. Pak Pendeta, Kenapa? betul atau salah apa yang saya katakan tadi? Apa tuh? Yang mana tuh, Pak? Walaupun Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tapi karena murid-muridnya semuanya itu saking percayanya, dia itu tetap dipercaya bahwa Yesus itu adalah bagian daripada Allah itu sendiri, sehingga dipercaya sehakikat dengan Sang Tuhan. Kalau Pak Sutejo berbicara hakikat dan bagian dari Allah itu betul, karena kan Yesus berasal dari Bapa. Ya, Artinya Yesus ya. berasal dari surga. Tetapi kalau dikatakan Yesus sang pencipta, di Matius, kitab Matius Markus itu membahas, kalau kita bahas secara kontekstual ya, Yesus itu adalah utusan. Kalau secara tekstual iya. Jangan bilang Tuhan, karena bagaimana kita bawa bahas Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti kan yang Tuhannya sang pencipta. Jadi di dalam kitab Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas itu kita harus mengerti pembahasannya. Berarti Yesus itu adalah utusan. Tapi dia berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Dia adalah anak Bapa. Bapa mengutus langsung anaknya. Ya kalau begitu betul konsepnya, karena sesuai dengan kitab Yohanes. Itu loh maksud saya. Jangan dulu bilang dia Tuhan, karena kalau bilang dia Tuhan akan rancu jadinya. Di dalam Matius itu kalau kita bilang Yesus itu adalah sang pencipta, karena kitab Matius tidak menjelaskan Yesus itu sang pencipta. Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berbicara tentang Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang keberadaan firman. Bagaimana firman itu? Saya sudah mengerti tentang maksudnya Pak Sutejo. Hakikatnya iya, karena dia berasal dari Bapa, ya hakikatnya berarti bukan sama, tetapi dari atas. Saya kasih contoh. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya jadi kami bertiga, suami, istri, dan anak. Tapi kami berbeda pribadi. Tapi kami sama nggak? Sama. Karena anak saya berasal dari saya, istri saya sudah menjadi satu daging dengan saya, dan kita semua sama. Sama dalam pengertian bukan pribadinya, tetapi keluarga. Kita semua adalah satu keluarga. Hakikatnya kita adalah satu keluarga. Begitupun dengan Yesus. Yesus berasal dari Bapa, Yesus diutus oleh Bapa. Hakikatnya apa? Hakikatnya dia berasal dari Bapa, dia bagian dari Bapa. Tetapi pribadinya bukan dia Tuhan. Anda mengerti kan Pak Sutejo? Secara tekstual ya. Makasih. Tapi di dalam roh, Baik, Tuhan baik ya. Jadi kurang lebih tadi dari penjelasan Pak Christian, Bapak Pendeta, bahwasanya itu semacam kayak analoginya itu seperti keluarga Tuhan gitu ya. Waduh, luar biasa. Tuhan baik ya. Lanjut Pak Sutejo, silakan. justru itu Saya di follow dong akun saya. Iman Kristen itu mengatakan Tritunggal, Trinitas itu kan sudah jelas. Kemarin saya sudah katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita Juru Selamat, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Politus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, terus bangkit pula di antara orang mati pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Itu sudah menjadi rujukan keimanan Kristen, sebenarnya sudah lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Tukang Daging, Assalamualaikum. Ini host satu untuk Kristen ya, satu lagi ya. ya. Oke. Silakan mungkin Bang Tukang Daging ini mau disampaikan sesuatu, silakan. Iya, cara mengimani Yesus sebagai Tuhan memang ialah dengan menghilangkan akal sehat itu. Ya. Karena yang namanya kita mengidentifikasi satu objek itu nggak bisa sembarangan kita campur adukkan maknanya. Kita ambigukan Tuhan dengan manusia. Karena masing-masing punya definisi dan konsepnya gitu, tersendiri. Tuhan yaitu sang pencipta yang disembah ya, Maha berkuasa dan seterusnya. Dan ciri-ciri itu nggak ada pada Yesus. Dia minjam keledai, nggak tahu musim buara, nggak tahu kiamat gitu ya, mengantuk dan seterusnya. Jadi ciri-ciri Tuhan itu nggak bisa kita sematkan kepada Yesus, nggak cocok gitu. Manusia makhluk yang berakal budi, ya dari bentuknya, ciri-ciri fisiknya ya kita bisa mengidentifikasi ya, terbatas, lahir, besar, seterusnya. Jadi caranya memang menghilangkan akal sehat baru bisa diimani Yesus itu adalah Tuhan gitu. Dan memang seperti itu pengajaran dalam kekristenan gitu ya. Banyak doktrin-doktrin dan liturgi kekristenan itu yang justru menggiring ya, men-setting umat Kristen itu nggak pakai akal sehat gitu. Misalnya liturgi mereka yang sakramen Ekaristi itu, yang pendeta nyuapin jemaatnya roti tapi dianggap daging, kasih minum anggur tapi dianggap darah begitu. Nah ini kan teknik-teknik, cara-cara orang mensugesti gitu. Jadi orang itu diarahkan untuk tidak lagi melihat roti ya sebagai roti apa adanya gitu. Tapi makna dia, hakikat roti itu dicampur adukkan, dibiaskan, diambigukan dengan daging gitu. Nah ini di sana kan objektivitas tuh nggak berlaku lagi gitu. Padahal objektivitas itu adalah faktor paling penting bagi kita sebagai manusia yang berakal sehat, sebagai alat untuk mengidentifikasi, menghukumi suatu hal benar atau salah begitu. Karena yang namanya benar dan salah itu parameter yang kita pakai adalah berdasarkan objeknya, bersifat objektif gitu. Contoh ya, depan saya HP, lalu saya bilang ini HP. Nah ucapan saya itu benar gitu, karena sesuai dengan kenyataannya, fakta, data, objeknya. Nah ucapan saya begitu namanya objektif, karena saya mendasarkan kepada objeknya gitu. Tapi kalau saya bilang tomat, nah itu omongan saya salah gitu, karena nggak sesuai dengan objeknya. Oleh karena itu omongan saya itu namanya subjektif, tidak terkonfirmasi gitu, ngawur ya, cuman asumsi gitu. Nah jadi begitu, faktor paling penting bagi kita umat manusia ini untuk mengidentifikasi dan menghukumi suatu hal yaitu adalah objektivitas itu. Nah cara-cara kekristenan yang tadi itu banyak doktrinnya, ada istilah-istilah Tuhan Bapa, Allah Anak, manusia sama seperti domba apa gitu. Ini nggak bisa diterima sebenarnya dalam kehidupan di dunia nyata gitu. Nah cara-cara seperti itu hanya bisa kita sebut sebagai ya berbohong, menipu, atau ya mensugesti orang, menghipnotis orang. Minimal cara-cara begitu kita bilang bodoh gitu atau dungu gitu, karena nggak bisa membedakan satu objek dengan objek yang lainnya.
Nah, itu salah satu dasar keimanan kekristenan. Yang kedua ialah parameternya itu subjektif ya, dogmatis. Yang ketiga ya ajaran Tuhan jadi manusia ini jelas mengadopsi dari ajaran-ajaran pagan penyembah berhala yang sudah ada sebelum kekristenan itu muncul begitu. Singkat aja dulu. Makasih. Sekarang soalnya Baik. Silakan Koko Muhammad lo, Afan. lalu gini, ketika ngasih roti dan Tuhan baik. Sasa kalau kalian kasih ambil jana bang tukang Tuhan daging mungkin mungkin Pak Koko Muhammad Enggak. Koko Muhammad ada yang mau disampaikan satu patah dua kata, silakan Tafadhol. jadi gini, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, untuk para gurunda di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Bang Ardi juga rupanya akunnya habis ketombak ini kan. Jadi gini Bang tukang daging, ketika dia ngasih roti dan bilang itu daging, misalnya dia bisa sebut itu daging sapi atau daging ayam. Kenapa? Karena maaf, sekarang itu ada masako rasa ayam sama rasa sapi gitu kali Bang tukang daging. Ya itu ada ayatnya itu Pak Muhammad lu. Kita cari dulu ya. Roti itu harus benar-benar dianggap daging gitu. Iya, makanya kenapa ada masako rasa ayam dan rasa daging? Mungkin cikal bakalnya dari firman ini mungkin gitu. Iya. Mungkin. Makanya Sama ya. makanya nanti kalau ada oten datang ke rumah tuh ya, nanti ya jangan salahin saya kalau misalnya saya belikan mangga muda kemudian saya kasih masako rasa ayam sama rasa sapi, saya bilang silahkan makan daging sapi dan daging ayamnya gitu. Baik, Tuhan baik. Enggak, Tuhan yang baik. lebih kayaknya yang tadi sesuai yang kata Bang tukang daging tadi, kalau roti dianggap daging gitu ya. Jadi kalau misalnya besok-besok ada tamu itu kasih aja lauknya roti, katakan itu daging gitu kan. Betul. Lanjut Pak Pendeta, Pak Pendeta kayaknya udah semangat kali nih. Disebutkan kok dagingnya itu daging ayam apa daging sapi gitu. Nah, bagusnya sekarang itu belum ada masako rasa bebek. Nah, itu kabar gembiranya. Jadi nggak mungkin dikasih Kabar gembira ya. dibilang ini daging bebek, nggak mungkin. Betul luar biasa ya, Tuhan baik. Lanjut Pak Pendeta Christian. Ini mau ganti tema atau gimana ini? Atau tema tetap? Oh, izin dikit ya bentar ya. Tema boleh ditentukan kalau mau buat tema baru Bang Ardiansyah habis ini. Untuk teman-teman di bawah dibantu tap-tap ya, sama di follow akunDebaters di atas ya, silakan. Lanjut. Tapi apa mau? Mungkin lebih baik Bang Gimana Dinda Melani? Gimana Pak Dinda? Ardi? Enggak. Lanjut Dek. Gimana Dek? Mungkin Pak Christian yang mau ambil tema. Ya, saya respon dulu perkataannya Pak tukang daging itu atau Bang Pak tukangnya. Christian mau ambil tema, silakan. Mau respon Ya, dulu silakan sebentar, Pak Pendeta respon dulu ya. respon yang perkataan Oke, silakan. itu betul. Memang ya, kekristenan kalau kita mengimani Yesus itu adalah Tuhan, ini logika ini beribet, nggak nyampe. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Bang Tukang, kekristenan itu harus mempercayai Yesus seperti Tuhan, itu harus melepaskan akal sehatnya. Itu betul, itu saya setuju karena itu ada sesuai dengan ayat Ibrani 11 ayat yang pertama. Tetapi itu dasar untuk kita mempercayai. Iman itu kan berbicara tentang keyakinan yang kita percayai. Itu betul Pak. Tapi bukan berarti kita nggak pakai otak gitu loh. Tapi untuk dasarnya harus seperti itu dulu. Karena nanti akan bentrok dengan otak logika kita kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, sedangkan di beberapa ayat yang bilang loh dia itu manusia utusan. Nah itu sampai situ. Itu betul, saya percaya itu betul. Harus melepaskan akal sehat. Nah kalau soal tubuh dianggap roti dianggap tubuh, itu hanya sebagai melambangkan Pak Tukang. Dalam kekristenan itu lambang. Roti itu dilambangkan dengan tubuh, sama seperti bendera kita. Bendera kita itu merah dan putih. Merahnya dilambangkan darah, putihnya tulang, kesucian. Nah, makna kekristenan dalam Bible ketika berbicara roti hidup itu berbicara tentang tubuh Kristus yang tercambuk di atas kayu salib, dan ketika berbicara anggur berbicara tentang darahnya yang tertumpah. Bukan berarti ketika kita minum kita makan secara
secara logika kita memakan daging, enggak, hanya melambangkan bahwa tubuh ini, roti ini adalah tubuh yang terpecah-pecah ketika Yesus disalib. Ada bagian tubuhnya kan yang terkoyak, kulit sama bagian daging-daging ini kecil, itulah yang kita lambangkan. Darah, anggur kita lambangkan darah. Bukan berarti secara logika itu, enggak. Seperti itu, hanya sekedar lambang untuk memaknai peristiwa terjadinya penyalipan Yesus. Itu dia lambang. Hanya mengingat memaknai. Tetapi kalau dibilang apakah nyampe nggak, cocok nggak dengan akal logika? Nggak cocok, nggak mention. Kira-kira seperti itu. Saya izin tanggapi Pak Pendeta, boleh? Baik, darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi Pak Pendeta? Dibuka aja mute-nya. Saya lebih suka yang interaktif Pak Pendeta. Interaktif. Oh ya, silakan Pak biasa. Jadi Tuhan Anda itu Yesus atau bukan sih sebenarnya? Saya bingung loh Pak. Yang mana yang Tuhan Anda itu loh? Kita sedang membahas isi Bible konteksnya atau secara universal kekristenan? Pak Biasa. Yang diakui secara kekristenan kan dari Bible juga kan? Iya, tetapi kalau kita mau berdiskusi, sama saya bilang sama Pak Sutejo, kalau kita mau berdiskusi, terus buka ayat, kita harus lihat konteksnya. Kalau memang konteksnya itu tertulis Yesus manusia, kita harus bilang dia adalah utusan, dia adalah manusia. Berarti jangan bukan kita Tuhan. memaksakan. Berarti bukan Tuhan kan? Tetapi kalau secara universal, iman kekristenan ini nggak buka ayat ya, nggak berdiskusi. Secara universal, iman kekristenan menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Yang benar yang mana Pak? Apanya? Yang benar Yesus Tuhan atau Yesus bukan Tuhan? Yang benar? Yesus Tuhan, universal ya. Saya bilang universal, iman. Ya, berarti keyakinan secara universal tersebut tidak sesuai dengan Bible, sepakat? Kalau mau lihat metode ayat per Bible-nya ya nggak sesuai, karena ayat umpama ya kitab Matius sedang membahas Yesus itu sebagai utusan, dia sebagai manusia. Kenapa kita harus memaksakan di ayat tersebut bilang Yesus itu adalah Tuhan? Ya berarti jangan panjang-panjang Pak, jangan panjang-panjang. Berarti termasuk kalau Bapak ini termasuk yang sesuai mengikuti Bible atau tidak sesuai yang mengikuti Bible kalau Bapak ini? Maksudnya adalah Bapak pendeta Kristen, ini termasuk orang yang mengikuti Bible atau orang yang tidak mengikuti isi Bible, Pak? Saya mengikuti dan melakukannya sih. Mengikuti isi Bible, berarti Bapak tidak menganggap Yesus adalah Tuhan ya, betul ya? Iya, dia anak, tertulis secara Bible. Anak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Anak itu bukan Tuhan, anak bukan itu firman Tuhan. kalau dalam Bible. Betul. Berarti kesimpulannya luar biasa ini host Bang Ton. Yesus luar bukan biasa, Tuhan, betul? Ya, kalau mau bilang secara Bible yang tertulis ya jangan bilang begitu. Jadi kan saya bilang, enggak gini. Ya, yang saya tanyakan adalah sesuai dengan keyakinan Pak Christian ya. Saya nggak tanya sesuai dengan keyakinan umum. Karena saya diskusinya dengan Pak Christian nih, betul nggak? Ya. Sesuai dengan yang Bapak yakini, keyakinan Pak Christian, Yesus ini adalah bukan Tuhan, betul ya? Oh, kalau keyakinan saya dia Tuhan, tapi kalau kita sedang membahas Bible, kita harus lihat konteks gitu loh. Mampus kita. Mana yang dibahas? Berarti keyakinannya Pak Christian tidak sesuai Bible. Tidak sesuai dengan Bible dong. Gini, kitab Matius menjelaskan Yesus itu adalah utusan. Kenapa saya harus memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan kitab Matius menjelaskan Yesus itu adalah utusan, dia manusia. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Saya nggak tanya kitab Matius. Begini. Pertanyaan saya begini. Saya akan mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Universal berarti bukan. keseluruhan Kristen. Begini, Pak. Gini loh, Pak. Sesuai dengan keimanan Anda, Anda itu sesuai nggak dengan Bible? Sesuai kok. Sesuai. Jadi di Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan, betul? Bible dalam kitab mana? Gitu. Harus ada konteksnya. Kan Bible itu ada banyak kitab. Berarti kesimpulannya di Bible, di kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kesimpulannya pendapat mereka semua berbeda-beda. Sama, hanya metode cara penyampaian. Kalau sama, pertanyaan saya simpel. Kalau sama, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan.
Matius, Markus, Lukas menjelaskan bahwa Yohanes Yesus jangan itu dikurangi, adalah Pak. manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes jangan dikurangi. Oh ya, karena berbeda ketika berbicara Yohanes. Karena Yohanes itu mengatakan Yesus itu anak. Loh, berarti bukan Tuhan. Beda, makanya saya bilang. Berarti bukan Matius, Tuhan ya. Markus, Lukas Berarti Yohanes menjawab, Yesus itu mengatakan adalah bukan Tuhan. Betul? Oh ya, kalau bukan Tuhan secara tekstual ya iya, tetapi setelah ada kisah para rasul dan seterusnya, Ya, makanya sabar bilang, Pak. Saya nggak membahas kitab yang lain selain 4 itu, karena yang apa ya namanya yang dibahas, yang disebut Injil itu yang itu, Pak. Yang lain bukan. Oke ya. Saya katakan lagi ya. Kita kan dibilang pedomannya Bible. Nah, di Oke dalam lah, saya ikuti. Jadi, menurut Yohanes, Yesus itu anak, betul? Anak, ya betul. Berarti bukan Tuhan, betul? Iya, Betul? tidak tertulis secara tekstual. Oke. Iya. Berarti bukan Tuhan menurut Yohanes. Menurut tekstual tidak tertulis ya. Oke, enggak, saya tanya Bapak dulu, betul dulu kita. Kita harus sepakat, Iya, diskusi saya harus harus sepakat. bilang, Betul? biasa, betul tidak tertulis secara tekstual begitu. Iya, Ya, oke. begitu. Menurut Matius, Lukas dan Markus, Yesus adalah Tuhan, betul? Matius, Lukas, Matius, Yesus Markus itu dan Tuhan. Lukas, Yesus adalah Tuhan, betul atau salah? Bukan Tuhan. Terus, Bukan. ya bukan Tuhan kan? Iya. Berarti menurut empatnya bukan Tuhan. Menurut kalau cuma melihat 4 dari kitab itu, tidak kitab yang lain ya. Saya harus mengakui Yesus itu manusia, dia itu guru, dia itu nabi, dia itu utusan. Saya nggak dia tanya itu, Pak. anak. Saya tidak tanya Iya, itu. kalau cuma 4 Injil ini, yang Anda bahas cuma 4 Injil ini, saya sesuai dengan narasinya Pak Ardiansa, 4 Injil ini, belum kitab yang lain ya. Jadi kesimpulannya menurut empat Bible ini, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, menurut mereka Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Yes. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Apakah isi Bible dari keseluruhan? Apakah A? Jawab simpel aja, Pak ya. A. Kontradiksi. B. Tidak kontradiksi. Simpel aja. Mau pakai logika atau iman Kristen? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kita Saya kan Kristen. Anda kan Muslim. Saya harus tanya dulu, mau pakai iman Kristen, saya jawab, atau pakai secara logika. kontradiksi itu hanya bisa disebut kontradiksi ketika apa? Ya ketika ada perbedaan gitu. Ketika berpikir dong. Oh, ketika berbeda, pemikiran Anda dan pemikiran saya berbeda. Lah kalau enggak, Itulah kontradiksi oke, namanya. sekarang saya tanya, meskipun berbeda, kalau nggak dipikir sebutannya apa? Pak gini, Enggak, saya mau tanya Pak. Saya mau tanya Pak. Tunggu dulu. Saya mau tanya nih. Ketika sesuatu berbeda itu tapi tidak dibahas, sebutannya berbeda atau tidak? Ya tetap berbeda lah. Gimana nggak dibahas? Loh, saya dan Buddha sama atau tidak? Loh, kan nggak dibahas. Beda. Loh, Tetap walaupun nggak dibahas, semua orang sudah tahu itu berbeda. ya udah saya Walaupun ikutin tidak ya. didiskusikan, Saya semua orang sudah tahu itu ikutin. berbeda. Nggak apa-apa saya ikutin. Jadi kesimpulannya, secara akal sehat kontradiksi nggak kita pandang? Kontradiksi, kalau akal sehat kontradiksi. Ah, bagus. Sekarang saya balik tanya. Setuju dong. Sekarang saya balik tanya. Ada akal sehat, ada akal sakit. Sekarang saya tanya, menurut akal sakit kontradiksi nggak? Di pengertian saya tidak ada akal sakit gitu. Jawab dulu. Kan ada akal sehat. Saya tahu. Ada akal sehat. Sabar dulu, Michael. Diam dulu. Tolong yang baru naik sabar ya, di-mute dulu. Kalau nggak bisa tertib saya turunkan. Kalau nggak bisa Ya, tertib diturunkan sabar, nanti ya. Teman saya sama Pak Ardiansa sudah biasa berdiskusi sudah lama. Jadi saya Sabar, nggak tenang gitu. aja. Saya udah berkali-kali diskusi sama Pak Christian kok, dan berkali-kali juga Pak Christian Mencer. Tenang aja, santai aja. Bercanda Pak, bercanda Pak. Jangan emosi loh Pak. Jangan emosi Pak.
Ya, oke aja. Oke. Tadi saya mengatakan menurut akal sehat. Sekarang saya tanya, Pak. Lawan kata dari akal sehat, akal apa, Pak? Lawan Anda mau saya sebut lagi? Ya kan? Kena dia. Ayo, lawan kata dari akal sehat akal apa? Ya, intinya begini. Kalau Jawab dulu dong. secara akal sehat, kita akan menemukan di Bible itu secara akal sehat kontradiksi. Sudah terjawab itu, Pak. Itu sudah terjawab dan Tapi saya secara sudah iman, dan saya sabar. Saya nggak bahas iman ya, sabar ya. Saya bertanya secara akal sehat. Pertanyaan saya dan Bapak sudah menjawab pertanyaan saya. Kalau secara akal sehat itu kontradiksi. Saya terima jawaban Bapak. Betul. Ya. Sekarang Betul. pertanyaan saya yang kedua adalah apa lawan kata dari akal sehat? Nggak ada akal sakit. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Nggak mau kan dia kan? Nggak mau. Tapi nggak apa-apa ya. Saya wakili Pak Christian. Saya wakili Pak Christian. Jadi teman-teman, mau tidak mau, yang namanya akal sehat, ya kan? Yang namanya akal sehat itu kebalikannya pasti akal sakit, karena sakit adalah tidak sehat, betul ya teman-teman? Betul ya Bang Ton? Betul ya? Betul, Akal sakit. betul. Nah, sekarang saya tanya Pak, menurut akal sakit, ya menurut akal sakit, Bible itu kontradiksi nggak? Ya, anggap aja saya sakit, udah selesai. Udah selesai. Baik, ya Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi saya suka Bang Ton diskusi sama Bang Christian ini, sukanya apa? Karena Betul, jujur ya beliau ya. Dia jujur. Ya jujurnya ketika udah kepepet sih, nggak apa-apa. Tapi luar biasa loh nih, makanya saya suka sekali nih Pak Christian. Lanjut. Ya, saya sangat senang gitu loh dengan diskusi dengan Pak Christian ini. Karena apa? Karena ya kita nggak ada emosi ya teman-teman ya, nggak ada emosi. Pak Christian juga nggak emosi, saya juga nggak emosi. Malah saya ketawa-tawa terus dari tadi. Ya jadi silakan disimpulkan sendiri teman-teman di bawah dan juga teman-teman yang melihat di atas ini bahwasanya menurut Bapak Pendeta Christian, Bible secara akal sehat itu kontradiksi teman-teman, secara akal sehat. Dan menurut Pak Pendeta yang nggak mau ngomong ini, menurut akal tidak sehat, Bible itu tidak kontradiksi. Nah, silahkan dipikir sendiri. Kalau kami umat Islam, ya oke. Kalau kami umat Islam meyakini Al-Quran secara akal sehat, tidak pernah ada yang kontradiksi, bahkan tidak pernah ada yang berubah dari Al-Quran, tidak pernah ada. Karena gini Pak Pendeta Christian, bukan bermaksud sombong, nggak, cuman informasi aja ya. Saya diskusinya ini sebetulnya adalah ranah kritik tekstual Pak Christian, bukan sekedar hanya tanya Tuhan atau bukan Tuhan, yang mati siapa, yang jadi Tuhan Yesus Tuhan, bukan hanya sekedar itu Pak Pendeta. Tapi saya ranahnya ada ranah kritik tekstual. Dan kalau memang Pak Christian mau jujur juga bahwasanya banyak sekali ayat Bible yang ditambah-tambahi Pak Christian, betul nggak itu? Ya itu tadi kan saya sudah jawab. Memang dasar iman kekristenan, kalau ada orang yang beriman percaya Bible, tidak beriman hanya mengutamakan akal sehatnya, berarti dia belum beriman. Itu. Oh, berarti harus berakal sakit dulu biar bisa beriman ya? Kena lagi, aduh Pak Pendeta. Tuhan baik Pak Pendeta, Tuhan baik. Tapi by the way, anyway, Baswe, Bang Ton, saya tidak mau
merusak hubungan saya dengan Allah, Pak Pendeta. Saya tidak mau merusak hubungan saya dengan Allah. Sekarang sudah jam 12 lebih. Izinkanlah saya untuk menyembah Allah, untuk sholat duhur. Nanti mungkin kita bisa sambung lagi. Tapi saya tetap di sini ya. Saya tetap di sini. Tolong, Siap, siap. tolong jangan diturunkan dan tolong di follow teman-teman. Ini akun saya ke-8. Bayangkan coba, tombak Romawi sekarang ini loh. Ganas-ganas. Dikit-dikit tombak, dikit-dikit tombak. Iya kalau kena sehari gak apa-apa. Kenanya 7 hari loh. 7 hari. Yang akun tertulis pendeta Ardiansa itu sudah nggak pakai lagi. Mana ada pendeta Ardiansa? Nggak ada lah. Nggak ada. Bukan saya nggak itu. ada. Yang lainnya itu ya? Bukan saya itu. Bukan saya, Pak. Enggak, saya nggak suka nyamar-nyamar, Pak. Kalau nama saya asli Ardiansa Arif, saya tulis asli Ardiansa Arif. Dan teman-teman sini semuanya tahu. Meskipun tulisan saya nggak bisa dibaca, tapi teman-teman sudah kenal kalau nama saya adalah Ardiansa, gitu ya. Iya. Itu. Saya izin sholat duhur dulu. Yang teman-teman yang di bawah, saya minta tolong yang belum, yang sudah masuk waktu duhur, ayo kita sholat. Ayo kita sholat duhur dulu, kita menyembah Allah dulu. Nanti setelah selesai baru kita kembali lagi ke sini. Gitu Bang Ton, saya izin mute, saya izin close cam ya. Yuk Pak Pendeta. thank you. Siap, siap. Lanjut. Host gantian ya, host ya, gantian sholat zuhurnya. Oh, ya. Yang lainnya juga siapa yang mau ngadepin Pak Christian dulu, nanti gantian ya. Mungkin Pak Tukang Daging mau, silakan, atau Pak Suki sholat juga ya. Bang Tukang Daging, Ya, sebentar ya. Bang Tukang Daging sama Pak Christian dulu ya, nanti gantian sama Koko. Ini gini Ya. Pak Christian ya. Ya. Tadi Izin dulu ya teman-teman sedikit dulu ya. Saya izin Parkun juga sholat ya, tolong dibantu